Police on Duty. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi detektif yatim piatu yang ditugaskan untuk menyamar jadi siswa SMA dan malah berteman dengan seorang putri gangster terkenal di Korea. Seperti apa filmnya? Cus, langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai di sebuah pelabuhan. Terlihat sekelompok polisi sedang melakukan penyamaran. Mereka akan beraksi untuk menggagalkan penjahat yang berencana melakukan sebuah transaksi perdagangan wanita. Dan dikabarkan, para wanita itu akan dijadikan artis video dewasa. Di antara kumpulan wanita ini, ada seorang polisi wanita yang menyamar menjadi siswi SMA. Dia adalah John Jae-in, berusaha berbaur dengan para wanita di sana. Di sisi lain, para polisi berhasil menyusup ke dalam dan bisa memantau penjahat melalui kamera CCTV. Tak lama kemudian, muncul sekelompok orang yang tampaknya itu adalah pemimpin mereka. Para polisi bersiap untuk melaksanakan rencananya. Namun ketika mereka akan meninggalkan ruangan, anggota penjahat sudah bersiap di depan pintu, sehingga para polisi tak bisa kemana-mana. Sementara itu, pemimpin penjahat sedang melakukan negosiasi dengan seorang mucikari. Di sana Janu mulai kebingungan karena bantuan dari teman-teman polisinya tidak kunjung datang. Jan yang merasa terdesak kemudian memutuskan untuk bertindak sendiri. Karena Jan berjuang sendirian, akhirnya dia mulai kewalahan. Tiba-tiba saja, sang mucikari mulai menodongkan pistol ke arah pemimpin penjahat. Ternyata orang yang dirinya pikir sebagai mucikari itu adalah seorang polisi yang juga sedang dalam misi penyamaran. Orang itu adalah detektifnya. Setelah itu, akhirnya semua polisi mulai datang dan menangkap semua penjahat. Dan akhirnya misi pun berhasil diselesaikan. Setelah pertempuran yang sengit itu, detektifnya merasa kesal kepada Jae-in karena misinya kali ini tidak berjalan dengan lancar. 내가 무슨 짓을 했는 줄 알아? 일본 쪽으로 밀항시킨 한국 야쿠자 조직도 한꺼번에 싹쓸이할 수 있었어. Adegan kemudian beralih pada saat si kapten polisi sedang mengadakan rapat. Dalam pertemuan itu, mereka membahas dua bos gangster terbesar di Seoul yang bernama Choi Hong-jae dan Bae Do-sang. Rencananya mereka akan menangkap Do-sang karena dia sudah terlibat dalam banyak kasus pembunuhan. Namun sayangnya belum ada bukti kuat yang bisa menjeratnya ke penjara. Oleh karena itu mereka berencana bekerja sama dengan Jong Jae. Usut punya usut, dulu mereka berdua sahabatan. Mereka sama-sama menjadi bos gangster yang disegani. Namun kini mereka malah bermusuhan. Yong Jae sudah bertobat dan kini ia sudah berpihak kepada polisi, sehingga dia pun siap memberikan kesaksian dan mengungkapkan semua bukti kejahatan Do-sang di persidangan nanti. Tapi sebelum itu Yong Tae meminta syarat kepada polisi, yaitu menjamin keselamatan dirinya dan anaknya. Namun sayangnya, Do-sang sudah tahu jika sahabatnya itu berkhianat kepadanya. Sehingga ketika polisi sedang mengantarkan Yong Tae, tiba-tiba sekelompok gangster utusan Do-sang menyerang mobil mereka. Untung saja Yong Tae berhasil kabur. Dan sejak saat itulah dia tidak lagi mempercayai polisi. Bahkan kini Yong Jae hilang secara misterius. Dan untuk mengetahui jejak Yong Jae yang hilang, sang kapten memiliki rencana baru untuk menangkap Do-sang, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada anaknya, Jung Jae yang bernama Choi Sung-hye. Dan dia ternyata masih SMA. Kemudian kapten berencana untuk menugaskan keponakannya. Jae-in ia diminta untuk menyamar sebagai siswa SMA dan memata-matai Song-hye. Keesokan harinya, kapten langsung memerintahkan Jae-in untuk melanjutkan misi penyamarannya. Sebenarnya Jae-in tidak ingin melakukannya karena dia sangat tidak suka kepada sekolah. Ditambah lagi dulu Jae-in adalah siswa yang malas belajar dan tidak pernah meraih prestasi. Namun karena ini adalah tugas negara, Jae-in tidak bisa menolaknya karena bisa-bisa dia dipecat secara tidak hormat oleh pihak kepolisian. Walaupun dengan berat hati, akhirnya dia setuju untuk menjalankan misi itu. Setibanya di sekolah, Jae-in memulai hari pertamanya sebagai siswa SMA. Saat dia memperkenalkan diri di kelas, Jae-in yang terbiasa dengan disiplin militer membuat Jae-in berbicara dengan sangat kaku. 전 제인입니다. Hal ini justru membuat seluruh kelas tertawa mendengarnya. Setelah itu Jae-in berjalan menuju kursi kosong di belakang. Dan dia melihat Song-hye ada di kelas yang sama. Tapi siapa sangka, Jae-in disambut dengan sandungan oleh Jo-hye. Ternyata dia ini merupakan ketua geng gadis di sekolah. Itu yang cukup ditakuti. Setelah guru meninggalkan kelas, Jae-in mencoba bertanya kepada teman sebangkunya yang bernama So-yoon. Namun So-yoon mulai menghina Jae-in dengan mengatakan bahwa Jae-in menderita penyakit penuaan dini. Padahal dia masih sekolah. Tidak terima dengan perlakuan itu, Jae-in membalas dengan mengatakan bahwa So-yoon mungkin menderita penyakit kanker payudara.
karena ukurannya tidak sesuai dengan umurnya saat ini. Karena tak terima, Soyoung langsung meninggalkan kelas dan memanggil dekengannya, yaitu Jo beserta anggota gengnya. Jo Hye dengan Sok Jagon mengancam Jae-in untuk menantangnya berduel. Karena tidak takut, Jae-hyun menyetujui tantangan itu. Tak butuh waktu lama, geng Jo Hye dengan mudah dikalahkan oleh Jae-hyun. Dan setelah itu, Jae-hyun meminta mereka untuk tidak berurusan dengannya lagi. 앞으로 주먹질하는 컨셉 버려라, 알았어? 예. 버려라! Bahkan kejadian ini disaksikan oleh seluruh siswa. Dan sejak saat itu Jae-in mulai disegani di sekolah. Selanjutnya, Jae-in mencoba mendekati Sung Hae yang sedang makan di kantin sendirian. Ia memberitahu Sung Hae kalau ia adalah murid baru dan ingin mengajaknya untuk berteman. Akan tetapi, Sung Hae malah menghiraukannya dan pergi begitu saja. Padahal sebenarnya Sung Hae ini adalah seorang yang ceria. Namun semenjak kematian ibunya, dia menjadi pendiam. Tiba-tiba saja, muncullah seorang pemuda bernama Kang Mo yang juga merupakan murid baru di kelas mereka. Kang Mo mengajak Jae-in untuk berkenalan. Sepertinya Jae-in malah terpesona melihat kegantengan Kang Mo. Tak lama setelah itu, Soyoung datang dan meminta maaf kepada Jae-in sambil memberikan sebuah cek uang. Di sini, Soyoung memohon kepada Jae-in untuk menjadi dekengannya. Maklum saja, Soyoung ini merupakan anak orang kaya yang kemana-mana harus dilindungi supaya dia tidak dibully. Ketika di kelas, Kang Mo terus memperhatikan tingkah Jae-in. Tentu saja ini membuat Jae-in jadi salting. Dan semenjak ketemu dengan Sang Mo, sikap Jae-in mulai berubah. Dari yang tadinya barbar, kini dia menjadi sedikit lembut. Saat pulang sekolah, Jae-in diantar ke apartemennya oleh rekan detektifnya yang bernama Kim. Apartemennya ini berada tepat di depan apartemen milik Sung Hae. Jadi Jae-in bisa mengawasi pergerakan Sung Hae kapan saja. Sebelum Kim pulang, dia memberikan catatan kepada Jae-in yang berisi fakta-fakta tentang Sung Hae. Pada malam itu, ketika Jae-in sedang asik membaca buku catatan Sung Hae di balkon apartemen, tak disangka ada Kang Mo di sana. 무슨 책 읽냐고. Ternyata kamar mereka sebelahan. Ini membuat Jae-in menjadi salah tingkah lagi. 여기서 뭐 하는 거야? 나 여기 살아. Keesokan harinya, ada berita mencengangkan tentang Dosang. Ternyata dia terlibat kasus pembunuhan lagi. Dosang yang awalnya ditahan oleh kejaksaan kini telah dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh bukti yang kurang kuat, sehingga polisi harus mencari bukti lain. Jadi selama proses ini, Dosang dilarang meninggalkan Korea. Ketika kembali ke markasnya, Dosang kembali melakukan pembunuhan lagi. Karena orang itu akan menjadi saksi dari kasus pembunuhan yang lalu. 안고 싶음. 계획대로 지내. 예, 형님. Setelah itu, ia memerintahkan seorang anak buahnya untuk mencari keberadaan Jong Jae sebelum hari persidangan tiba. Di sekolah, Song Hae tiba-tiba saja menerima telepon. Namun Jong Hye yang melihatnya langsung menjahili dan mengambil HP-nya. Bahkan dengan lancar, ia langsung mengangkat telepon itu. Ternyata yang telepon itu adalah Young Jae, ayahnya Song Hae yang merasa perilaku Jue sangat tidak sopan. Tanpa berpikir panjang, langsung menamparnya ketika Jui akan balik menghajar Song Hae. Untung saja, aksi ini dihentikan oleh Kang Lo yang datang tepat waktu. Tak lama kemudian, Jae juga datang dan menyelamatkan mereka. 너 주먹질하는 컨셉 버리라고 했... Setelah itu, Jae-il dan Soyoung sedang berada di area loker sekolah. Tiba-tiba saja Jo Hye dan gengnya datang. Jo Hye berniat ingin membalas dendam kepada Jae-in. Sampai-sampai dia membawa beberapa cowok untuk menghajarnya. Melihat keadaan ini, Jae-in tidak merasa takut sedikitpun geng Jo Hye menantang Jae-in untuk berduel di halaman sekolah. Setelah pelajaran selesai, dan dengan penuh kepercayaan diri, Jae-in menerima tantangan itu. Sementara itu, Sok Hae sedang berada di toilet sendirian. Tiba-tiba saja ayahnya datang ke sekolah secara sembunyi-sembunyi. Di sini Yongja meminta Song Hae untuk melanjutkan di luar negeri saja. Namun ajakan itu langsung ditolak oleh Song Hae. Di sisi lain, Jae-in mulai mengetahui jika Yongja ada di sekolah dan memutuskan untuk mengejar Yongja. Setelah itu, Jae-in mengabari Kapten dan Kim yang sedang memantau situasi sekitar. Namun sayangnya Kim tampaknya terlalu asik bermain game, sehingga dia tidak memperhatikan kamera CCTV. Jadi dia tidak tahu pergerakan Jong Jae. Karena kesal, Jae-in memutuskan untuk mengejar Yong Jae sendirian. Ketika sedang mengejar Yong Jae, tanpa sengaja dia malah melewati segerombolan geng Jo Hye yang menantang Jae-in untuk bertarung. Akhirnya mereka berusaha mengejarnya, tapi Jae-in berhasil melompati pagar dan meloloskan diri. Sementara itu, Kapten dan Kim bergegas mengikuti Yongja menggunakan mobil mereka. Sayangnya Jae-in kehilangan jejak Yongja. Kemudian, dia menemui Kapten dan menceritakan semuanya jika dia telah gagal mengejar Yongja.
Di sini akhirnya sang kapten memiliki ide agar Jae-in bisa bersahabat dengan Sung-ja, yaitu dengan cara menyewa beberapa orang jahat untuk mengganggu Song-hye. Dan setelah itu, Jae-in muncul dan berpura-pura menyelamatkannya dengan harapan setelah insiden ini Song-hye akan berterima kasih. KDA pun disetujui oleh Jae-in. Keesokan harinya sepulang sekolah, ketika dia sedang mengamati Sung-hye, tiba-tiba Geng Joy datang menghampiri Jae-in untuk mengajaknya duel. Namun karena Jae-in buru-buru, dia meminta untuk menunda perkelahian sampai hari esok. Namun Geng Jo-hye menolak permintaan itu, dan ia ingin menyelesaikan sekarang juga. Dengan terpaksa, Jae-in pun langsung menghajar mereka semua. Setelah berhasil mengajar mereka semua, Jae-in segera bergegas berlari untuk menjalankan misinya, yaitu menyelamatkan Song-hye. Namun sayangnya dia sudah terlambat karena Song-hye telah diselamatkan oleh Kang Mo, sehingga rencana sang kapten sia-sia begitu saja. Malam harinya, ternyata akibat kejadian tadi siang, Jae-in jadi membayangkan kehebatan Kang Mo ketika bertarung. Sepertinya dia malah jatuh cinta dengan Kang Mo. Namun dia sadar jika itu tidak mungkin terjadi, apalagi dia adalah seorang polisi dewasa. Sedangkan Kang No masih seorang siswa SMA. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintunya. Ternyata itu adalah Kang No. Seketika itu juga Kang No menyatakan cintanya kepada Jae-in. Ia pun langsung menciumnya. Saat itu juga Jae-in langsung jatuh dari kasurnya. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. 아니, 우리 이러면 안 돼. Tidak lama kemudian, Kang No tiba-tiba saja datang seperti yang ada di dalam mimpi tadi. Namun Kang No bukan menyatakan cintanya. Dia hanya mengingatkan Jae-in untuk segera ke sekolah agar tidak terlambat. Karena ternyata ini sudah siang saat di sekolah. Jae-in terkejut dengan kehadiran guru baru, yang ternyata guru itu adalah detektif ya, yang dulu pernah bekerja sama dengan Jae-in di pelabuhan. 도기훈이라고 한다. 앞으로 잘 부탁해. Oke. Melihat itu Jan tak terima dan menemui sang kapten untuk menyatakan bahwa dia tidak ingin ada detektif Via ikut terlibat dalam misi ini. Namun, kapten mengatakan bahwa tugas negara tidak bisa ditolak dan Jae harus bekerja sama dengan detektif Via untuk mencari keberadaan Jong Jae. Sementara itu, Dosang menanyakan keberadaan Jong Jae kepada anak buahnya, tetapi mereka belum bisa menemukannya. Tentu saja ini membuat Dosang kesal dan menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan Jong Jae. Di sisi lain, So-young melihat Jae menerima sejumlah uang dari Hong-won. Padahal sebenarnya pria itu adalah pamannya sendiri. Saya mengira bahwa Jae ini telah menjadi cewek bookingan. Oh sayang ya. 야, 너 혹시 나를 갖다가 간다. 야, 소영아! Keesokan harinya di sekolah, berita tentang Jae yang dikabarkan menjadi cewek bookingan telah tersebar. Tentu saja ini membuatnya dijauhi oleh teman-temannya. Namun tidak dengan Sung-hye. Kini dia malah mengajak Jae untuk karena merasa mereka memiliki masalah hidup yang sama beratnya. Gan-in pun akhirnya merasa senang. Akhirnya dia bisa berteman dengan Sung-hye saat ujian sekolah tiba. Jan-in yang tidak banyak tahu tentang pelajaran meminta bantuan kapten. Untung saja kapten menyewa orang yang akan mengerjakan soal ujian dan nantinya kapten akan membantu jawaban orang itu kepada Jae melalui earphone yang sudah dipasang di telinga Jae. Awalnya semua berjalan lancar. Namun ketika guru mendekati dan mengetahui bahwa Jae berbuat curang, hal ini membuat Jae dibawa ke ruang guru. Di sana Jae dimarahi habis-habisan ketika keadaan sudah sangat mendesak. Jan yang tak dapat berbuat banyak, akhirnya mengaku jika ia sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar. Tak lama setelah itu, sang kapten datang dan menunjukkan lisensi polisinya. Mengetahui hal itu, Pak Guru mendukung misi mereka berdua. Di malam hari, Song-hye terkejut menemukan surat dari ayahnya di meja. Ayahnya berencana akan meninggalkan Korea untuk selamanya dan meminta Song-hye untuk menemuinya terakhir kali sebelum pergi. Tentu saja ini membuat Song-hye merasa sedih. Kemudian dia pergi menemui Jae untuk curhat dengannya. Jae mencoba menenangkannya dan mengatakan jika Song-hye beruntung masih punya ayah, sedangkan dirinya sudah tidak punya siapa-siapa sejak kecil. Keesokan harinya, Jae yang sudah mengetahui keberadaan Yongjae mulai berangkat ke bandara bersama kapten. Di sana, terlihat Yongjae sedang menunggu Song-hye untuk berpamitan. Tiba-tiba saja, anak buah Dosang datang untuk menangkapnya. Karena panik, Yongjae langsung lari. Dan pada akhirnya, Yongjae terkepung oleh anak buah Dosang dan tim kepolisian.
Tak lama setelah itu, muncul seseorang dengan motor yang ternyata akan menyelamatkan Yongjae. Dia membuat asap dari knalpot motornya, dan saat itu juga Yongjae dapat meloloskan diri. Tetapi ketika mau kabur, dia tertembak oleh detektifnya dan membuatnya jatuh. Meski begitu, dia masih bisa bangkit dan pergi naik motor. Namun ketika detektifnya hendak menembak sekali lagi dan menghentikannya karena takut ada orang tak bersalah yang menjadi korban. 담으로 확 땡겨버리기 전에 Sebelum pulang, Jae-in menemukan jam tangan milik si motor misterius tadi dan menyadari bahwa jam itu sangat mirip dengan jam yang dipakai oleh Kang Mo. Setibanya di apartemen, Jae-in langsung menemui Kang No untuk memastikan kebenaran. Hal itu di sini. Kang No mengatakan jika jam tangannya masih ada di apartemen dan pada saat ini ia tak sempat menggunakan. Tidak puas dengan penjelasan Kang No, Jae-in pun memerintahkan Kim untuk mencari tahu tentang identitas sebenarnya Kang No. Ternyata dari sini terungkap jika Kang No ini adalah seseorang yang juga menyamar menjadi seorang siswa. Dia melakukannya atas perintah dari Yongjae demi menjaga putrinya yaitu Songge. Keesokan harinya di sekolah, setelah mengetahui hal ini, Jae-in meminta maaf kepada Sungye karena telah berbohong bahwa dia adalah siswa SMA. Padahal sebenarnya, ia adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Mendengar hal ini membuat Sungye kecewa, akan tetapi dia berjanji akan memaafkannya jika Jae-in tetap mau menjaganya dari orang-orang jahat. 아버지가 증언을 약속하면 그걸 공식으로 요청했어요. Pada malam hari, Jae-in menerima kabar bahwa kapten telah ditusuk oleh seseorang. Jan bergegas ke rumah sakit untuk menjenguknya. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba Kim membelokkan mobil ke arah yang berbeda dan bukan menuju ke apartemennya. Ternyata dia membawa mereka ke tempat berkumpulnya anak buah Dosang. Mereka terkejut mengetahui bahwa Kim telah berkhianat. Ia terpaksa melakukan itu karena pada saat ini sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan istrinya. Kemudian anak buah Dosang menculik Songhe, sedangkan Jae-in dihajar habis-habisan. Tak lama setelah itu Yongjae datang ke tempat Dosang setelah mengetahui jika putrinya sedang ditahan di sana. Dan benar saja, dia melihat putrinya sedang disandera oleh beberapa anggota Dosang. Di sini mulai terungkap konflik antara Yongjae dan Dosang. Yongjae tidak suka dengan sifat Dosang yang selalu berusaha ingin menguasai segalanya. Dosang kemudian mengajak Yongjae untuk bertarung. Jika Yongjae menang, Dosang akan memberikan seluruh kekayaannya dan mengembalikan putrinya. Namun jika kalah, putrinya akan menjadi milik Dosang. Di sisi lain, kondisi Jae-in yang sudah tidak berdaya didatangi oleh si pengendara motor yang kemarin. Ternyata sosok misterius itu adalah Kang Mo. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Songhe. Setelah itu, di tempat lain Yongjae dan Dosang sedang berhadapan satu sama lain. Awalnya Yongjae dapat menguasai situasi dengan menghajar Dosang. Namun keadaan berbalik ketika salah satu anggota Dosang menembakkan suntikan ke tubuh Yongjae. Suntikan itu membuat Yongjae menjadi melemah. Tentu saja, ini memberikan kesempatan Dosang untuk menghajarnya habis-habisan. Setelah Yongjae terkapar tak berdaya, Dosang menusuk menggunakan pisau tepat di perut Yongjae. Melihat kondisi ayahnya yang tidak berdaya itu, membuat Songhe teriak histeris dan tak kuasa menahan air matanya. Tak lama setelah itu, Jae-in dan Kang Mo pun tiba di lokasi. Mereka membagi tugas di mana Kang Mo bertugas menjaga Songhe. Sementara Jae-in akan mengejar Dosang yang berusaha kabur. Pada saat akan kabur menggunakan mobil, Jae-in berhasil lompat ke mobil itu, yang membuat sopir tidak bisa melihat jalan. Akibatnya sang supir malah menabrak. Melihat kesempatan ini, Jae-in pun langsung menangkap Dosang. Namun tiba-tiba muncul detektifnya yang menodongkan pistol ke arah Jae-in. Ternyata detektifnya juga telah berkhianat dan memilih untuk bekerja sama dengan Dosang. Ia terpaksa melakukan itu karena Dosang menawari uang yang cukup banyak. Di sini detektifnya juga mengaku jika dirinya lah yang telah menusuk kapten karena dia sudah muak dengan semua perintahnya. Mendengar pengakuan itu, membuat Jae-in marah dan langsung menghajar detektifnya. 셋에 쏘아라. Di sisi lain, Kang Nu juga sedang berjuang keras untuk melindungi Sungye dan ayahnya. Pada akhirnya mereka berhasil memenangkan pertarungan. Para polisi pun akhirnya datang dan mereka masih bisa menyelamatkan Yongjae yang ternyata masih hidup meskipun sudah sangat kritis. Tengah keadaan itu, Jae-in masih merasa kesal dengan Kim yang telah berkhianat. Tiba-tiba salah satu petugas polisi datang dan memberikan kabar bahwa pamannya, si kapten sudah sadar. Kabar itu tentu saja membuat Jae-in merasa lega karena pamannya ini merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki.
Sementara itu, Kang No tampaknya memilih untuk menjauh dari keramaian dan pergi sendiri. Di akhir film kita melihat Jae-in kembali menyamar. Kali ini dia menyamar menjadi seorang biarawati. Namun ketika ia sedang asyik mengejar targetnya, tiba-tiba saja targetnya dicegat oleh seseorang hingga membuatnya terjatuh. Dan ternyata orang yang mencegat itu adalah Kang No. Dan film pun tamat.